Asmar Lampung MA dari Sengkang, Boni, Sulawesi Selatan. Beliau dosen di perguruan As'adiyah dan juga alumni Pondok Pesantren As'adiyah Sengkang, dan juga beliau adalah salah satu penceramah yang aktif di Jami Indonesia Aku di TV One. Dan insyaallah dapat bersilaturahim pada malam hari ini bersama kita semua jamaah Masjid Raya Baitul Muttaqin. Kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum kepada Ustaz Asmar Lampung. Kemudian bersama nantinya kita akan mendengarkan tausiah beliau sampai dengan menjelang waktu Isya. Untuk itu bersama kita simak kajian beliau. Tak lupa bersama kita berniat untuk i'tikaf, berniat menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Langsung saja kita simak kepada Al-Ustaz Dr. Haji Asmar Lampung. Falyatafaddal alaihi mazkur. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. فيا أيها المسلمون الكرام اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم. Jamaah Maghrib dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih meminjamkan kita kesempatan, Allah masih meminjamkan kita kekuatan, dan yang terpenting Allah masih memberikan kita kekuatan iman, yang mudah-mudahan iman ini senantiasa terjaga sampai kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, yang setiap jiwa manusia pasti menunggu jadwal itu. Entah dia kaya, entah dia masih muda, entah dia sudah tua, entah dia punya jabatan, entah dia tidak punya jabatan, entah dia memiliki akal otak yang cerdas, memiliki sekolah yang tinggi, maupun yang tanpa sekolah sekalipun, hakikatnya semua kita menunggu jadwal kita kembali menghadap kepada Allah, karena kematian adalah kepastian yang pasti akan dihadapi oleh setiap yang bernyawa. Salawat salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi panutan kita, suri tauladan kita, yang mana setiap manusia yang mengikuti langkah-langkah yang telah diberikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, keselamatan. Tapi orang-orang yang tidak mengikuti langkah-langkah yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka mereka akan memiliki kehidupan yang sempit, kehidupan yang susah. Sebagaimana para nabi-nabi mulai dari Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai para nabi-nabi yang lain, semua menginginkan untuk mendapatkan naungan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab Al-Ashira Al-Muwajibatu li Mahabbatillah dijelaskan Nabi Adam saat diciptakan, ia meminta kepada Allah untuk menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sampai-sampai dalam hadis qudsi dikatakan, laula Muhammadin ma khalaqtuka ya Adam, andaikan bukan karena Muhammad, engkau pun Adam tidak kuciptakan. Demikianlah firman Allah, ucapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah maghrib dimuliakan Allah. Di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan kepada kita, Allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang memberikan pemahaman, Allah yang memberikan pengetahuan, Allah yang memberikan kekuatan, ma lam ya'lam, dari segala perkara yang ada di dunia ini, tentu tidak ada yang kita ketahui. Tidak ada orang yang lahir di dunia langsung jadi orang pintar, Pak. Tidak ada orang lahir di dunia langsung bisa membedakan mana ibunya, mana bapaknya. Tidak ada satu orang yang lahir di dunia langsung bisa bahasa Inggris, langsung bisa bahasa Arab. Setiap anak yang lahir, dia lahir tanpa pakaian, dia lahir tanpa mengetahui apa-apa. Namun perjalanan hari-harinya, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, terbentuk otaknya, sehingga terbentuk pemahaman, sehingga dia bisa memahami arti kata-kata dan arti bahasa dari benda-benda. Setelah Allah menanamkan ilmu, setelah Allah menanamkan pemahaman terhadap apa yang awalnya kita tidak ketahui, manusia ini, kalla innal insana layatgha. Ya, manusia ini benar-benar melampaui batas. Setelah Allah memberikan pemahaman, Allah memberikan ilmu, Allah memberikan jabatan, Allah memberikan pakaian, Allah memberikan pekerjaan, manusia ini malah menjadi orang-orang yang sombong. Sehingga dikatakan mereka, manusia-manusia ini melampaui batas. Kenapa dia disebut orang yang melampaui batas? Dikatakan dalam sambungan ayat tersebut, ar-ra'ahu staghna. Karena dia menatap dirinya, dia menganggap dirinya istagna, kaya, hebat, mampu. Kemudian dikatakan, inna ila rabbika ruj'a. Padahal pada hakikatnya manusia pasti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita memperhatikan deretan ayat ini, kita bisa mengambil sebuah ilmu yang sangat bermanfaat. Yang awalnya manusia itu allamal insana ma lam ya'lam. Dari sesuatu dia tidak mengetahui apa-apa, dia lahir di dunia, dia tidak punya apa-apa, dia lahir di dunia. Seiring perjalanan waktu, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, ilmunya mulai meningkat, pemahamannya mulai meningkat, pakaiannya sudah mulai ada, dia sudah bisa bekerja, punya rumah. Kemudian dia menjadi manusia yang melampaui batas. Kalla innal insana la yatagha. Akan tetapi manusia sungguh telah melampaui batas. Kenapa dia melampaui batas? Ar-ra'ahu staghna. Karena dia melihat dirinya mampu, melihat dirinya kaya, melihat dirinya hebat, melihat dirinya punya jabatan, melihat dirinya punya usaha. Apakah kita tidak boleh menjadi orang yang kaya? Boleh. Yang tidak boleh itu ra'a. Apa makna dari kata ra'a? Para ulama mufassirin mengatakan makna dari kata ra'a adalah merasa dirinya punya kemampuan, punya kehebatan, punya kekayaan. Itu yang tidak boleh. Merasa dirinya paling hebat, paling sunnah, paling tinggi ilmunya, paling dekat dengan Allah. Merasa paling kita punya ini,
adalah dilarang oleh Allah. Boleh kita kaya, boleh kita punya jabatan, boleh kita punya pangkat yang tinggi, tapi yang tidak boleh itu adalah ra'a, menatap diri kita kaya, menatap diri kita hebat, menatap diri kita ini punya segalanya. Ya, menatap diri kita ini mampu, itu yang tidak dibenarkan. Jemaah maghrib dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan iblis menjadi celaka? Kemudian malaikat tidak celaka, hanya sudut pandangnya saja, karena ro'ah saja. Ar-ra'ahu istaghna, ini yang membuat celaka iblis. Di saat diperintahkan sujud, fasjudu li Adam, diperintahkan untuk sujud kepada Adam, malaikat dia langsung sujud kepada Adam, bukan karena melihat Adam, tapi dia melihat siapa yang memerintahkan untuk sujud kepada Adam. Sudut pandang yang berbeda. Kalau bicara kemuliaan, tentu malaikat tidak ada dosa, malaikat tidak ada hawa nafsu untuk mendurhakai Allah. Kemuliaannya jelas. Tapi di saat Allah perintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, malaikat langsung bersujud. Kenapa? Karena dia tidak melihat kepada Adam sebagai manusia, tapi dia melihat siapa yang memerintahkan untuk bersujud. Sedangkan iblis, kenapa dia celaka? Karena dia tidak melihat siapa yang perintahkan untuk sujud, tapi yang dia lihat, saya harus sujud kepada siapa. Di saat Allah memerintahkan dia untuk sujud kepada Adam, bukan melihat siapa yang perintah saya untuk sujud, tapi yang dia lihat adalah kenapa mesti saya sujud kepada Adam, sedangkan saya lebih mulia daripada Adam. Jadi ini hanya perbedaan sudut pandang Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kehidupan kita seharusnya mengambil pelajaran. Dalam kehidupan ini tidak boleh menatap kita ini siapa. Tidak boleh kita menatap diri kita ini punya apa. Tapi seharusnya kita menatap siapa yang menghadirkan kita. Siapa yang memberikan kepada kita. Siapa yang punya semua perkakas yang ada pada diri kita. Hatta diri kita, nyawa kita pun tidak ada kita punya. Besok atau lusa semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, inna ila rabbikar ruj'a. Pada hakikatnya segala sesuatu tidak ada kita punya, karena semua akan ar-ruj'a, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika kita berbuat baik kepada orang lain, kemudian perbuatan baik kita tidak dibalas kebaikan kepada orang yang kita tempati berbuat baik, apabila masih datang rasa kecewa, berarti kita belum melihat Allah yang berlaku dalam kehidupan kita. Berarti yang ada itu masih ra'a, masih menatap diri kita. Siapa yang memerintahkan kita berbuat baik? Siapa yang memerintahkan kita berbuat baik kepada sesama manusia? Tentu kita akan menjawab yang memerintahkan adalah Allah. Lalu kalau manusia yang kita tempati berbuat baik tidak membalas kebaikan kita, masa kita kecewa kepada manusia ataupun kita mengharap balasan dari manusia, sedangkan yang suruh kita adalah Allah? Ini salah alamat, Pak. Inilah yang menyebabkan iblis jadi celaka, karena dia salah alamat. Di saat diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam, yang dia lihat adalah Adam. Kenapa saya mesti sujud? Saya ini lebih mulia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia itu diciptakan dari tanah, saya diciptakan dari api, kok saya lebih mulia?
Dia tidak melihat ada campur tangan Allah, tapi dia melihat ra'a pada dirinya. Ar-ra'ahu istaghna. Dia melihat kemampuan pada dirinya. Padahal pada hakikatnya dia tidak punya kemampuan apa-apa. Saudara-saudara sekalian. Jadi ketika kita berbuat baik kepada orang, berbuat baik kepada sesama manusia, kita melaksanakan ibadah untuk apa? Kita pasti akan menjawab untuk Allah. Segala ibadah yang kita lakukan, outputnya, niat yang kita pasang adalah karena Allah. Kita sedekah karena Allah, kita menyumbang karena Allah, kita mendirikan salat lillahi ta'ala, usalli fardal maghribi 3 rakaat mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Kita wudhu saja, nawaitul wudu'a lirafil hadatsil asghari lillahi ta'ala. Kita puasa, nawaitu shawma ghadin an adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Hakikat semua ibadah yang kita lakukan, kita jadikan kalimat lillahi ta'ala sebagai output dan tujuan daripada ibadah kita. Lalu ketika kita bersedekah, menyumbang, berbuat baik, orang yang kita tempati berbuat baik tidak membalas kebaikan kepada kita, lalu kita kecewa, kita sedang salah alamat. Karena yang nyuruh kita berbuat baik bukan manusia itu, tapi kita berbuat baik disuruh sama Allah. Jadi seharusnya kita nih jangan salah alamat. Jangan mengharapkan balasan baik. Tidak ada urusan. Kita sudah berbuat baik, kita sudah membantu orang. Tahu-taunya mereka tidak pandai berterima kasih kepada kita. Tahu-taunya dia tidak membalas kebaikan kepada kita. Kita menjadi pejabat, kita sudah mengeluarkan segala macam kebaikan-kebaikan. Kita telah membantu banyak orang, lalu bantuan kita sepertinya tidak ada balasan kebaikan yang sama. Lalu yang hadir adalah rasa kecewa, maka kita sedang salah alamat. Kenapa? Kita tidak menatap Allah. Makanya Syekh Athaillah asakan dari dalam kitab Al-Hikam itu ada kalimat ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah. Saya tidak melihat sesuatu kecuali aku melihat Allah. Artinya apa? Jangan sampai apa yang kita lakukan, entah itu ibadah kita, hanya di batas ucapan mulut kita mengatakan lillah, akan tetapi dalam perkara ibadah kita, di saat kita dikecewakan, di saat kita tidak mendapatkan balasan yang sama, lalu kita merasa kecewa, berarti lillahnya itu dipertanyakan, karena Allahnya itu dipertanyakan. Maka di dalam surah Al-Alaq kita ketahui bahwa ini adalah surah pertama yang diturunkan Allah. Di saat Nabi Muhammad disuruh Iqra membaca Bismi rabbikal ladzi khalaq, apa yang dibaca? Nama Allah. Deretan ayat itu tadi, disitulah terdapat kalimat ar-ra'ahu istaghna. Kenapa manusia disebut melampaui batas? Karena dia menatap dirinya kaya, dia menatap dirinya mampu, akhirnya mereka salah alamat. Padahal kita ini berbuat baik hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak boleh itu adalah ra'a. Merasa-merasa kita ini paling. Merasa-merasa kita ini berjasa. Merasa-merasa kita ini telah membantu. Itu yang sangat dibenci oleh Allah. Sampai iblis itu celaka karena ra'a tadi. Karena dia melihat siapa yang harus dia sujuki, bukan melihat siapa yang perintah untuk sujud. Dan itulah yang memuliakan malaikat. Karena dia menatap bukan kepada siapa saya disuruh untuk sujud, tapi dia melihat siapa yang suruh saya untuk bersujud. Akhirnya malaikat ini menjadi mulia. Mari kita menjadi manusia yang menjadikan i'tibar antara iblis dan malaikat sebagai pelajaran yang sangat berharga, di mana seharusnya kita jadikan tujuan dan niat ibadah kita hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering kita mendapatkan pertanyaan, kenapa saya ini masih setiap saat melaksanakan ibadah, setiap saat saya taat kepada Allah, setiap saat saya melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangan Allah, akan tetapi kok hidup saya masih seperti ini saja. Seakan-akan hidup saya sial.
Kenapa hidup saya masih tetap gaya-gayanya seperti ini? Tidak ada peningkatan. Lalu datang kekecewaan terhadap ibadah-ibadah yang kita lakukan. Maka itu menandakan bahwa kita ini bukan beribadah karena Allah. Karena orang yang beribadah kepada Allah tidak ada kekecewaan. Mari kita melihat para nabi-nabi dan rasul. Seperti halnya Nabi Ayyub alaihissalam. Seluruh badannya dimakan oleh belatung, oleh ulat. Bahkan sampai istrinya mengatakan, "Hai Ayyub, kau kan nabi. Kenapa kau tidak berdoa kepada Allah agar disembuhkan penyakitmu itu?" Lalu apa kata Ayyub? "Bukankah saya berbahagia mendapatkan hadiah dari kekasihku?" Nabi Ayyub berbahagia, Pak. Kenapa? Karena bukan melihat ulatnya. Bukan melihat ulat yang ada di dalam badannya, belatung yang ada pada badannya. Tapi dia melihat siapa yang menitipkan belatung itu di dalam badan dia. Saudara-saudara sekalian, kita bisa melihat seorang panutan umat Islam. Mayoritas pesantren-pesantren kita mempelajari kitab-kitabnya, yaitu Imam Al-Ghazali. Beliau pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Ketika Imam Ghazali tidak merasa sakit dalam 1 bulan saja, tidak ada sakit sedikit pun dalam 1 bulan saja, ia merasa dirinya dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya dilupakan oleh Tuhanku gitu? Kenapa? Karena orang-orang ini bukan lagi melihat penyakitnya, bukan lagi melihat apa yang membuat dia kecewa. Tapi dia melihat ini pemberian dari siapa gitu loh. Musibah yang menimpa pun bisa menjadi nikmat bila kita mampu merasakan hada min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dan hadiah dari Tuhanku. Bilal bin Rabah. Tentu kita sering mendengarkan kisah Bilal bin Rabah. Sampai dia digoreng di atas pasir yang telah dipanaskan. Kemudian setelah itu diangkat, diturunkan, ditindis batu yang panas. Lalu disuruh dia untuk keluar daripada Islam. Disuruh dia untuk tidak bersyahadat dan menyembah Tuhan Muhammad. Tapi yang keluar dari mulutnya seluruh badannya melepuh karena digoreng di atas pasir-pasir yang panas. Kemudian ditindis batu-batu panas, melepuh badannya. Orang hitam Bilal bin Rabah, melepuh-lepuh seluruh kulit, daging-dagingnya keluar melepuh, Pak. Tapi yang keluar adalah senyuman. Kemudian dia ucapkan Ahad, Ahad, Ahad. Dia tetap mengesahkan Allah, Tuhanku yang satu. Tuhanku yang kusembah adalah Allah yang satu. Tuhanku yang kusembah adalah Dia yang telah menolong saya satu-satunya, membahagiakan saya satu-satunya. Wahai Bilal, keluar dari Islam. La ahad, ahad, ahad. Tidak, saya telah menyatu dengan kekasihku, yaitu Allah yang maha segala-galanya. Dia tidak pernah merasa sakit meskipun kelihatannya tersiksa. Karena kenapa? Karena dia menatap Allah dalam kehidupannya, bukan menatap apa yang ada di dalam pernak-pernik kehidupannya. Saya kira para ulama tasawuf menjelaskan seperti itu kalimat la ilaha illallah. Ketika dikatakan la ilaha illallah, hampir seluruh ilmu tariqah meyakini bahwa la ilaha adalah bentuk nafi, menghilangkan segala sesuatu. La ilaha, tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan, tidak ada yang punya jabatan, tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang memberi penyakit, tidak ada yang menyembuhkan penyakit, tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang mengkayakan, tidak ada yang memiskinkan. Lalu diisbatkan dengan kalimat illallah, yang ada itu hanyalah Allah. Barang siapa yang melihat pohon kelapa berisi air di dalam buah kelapa itu, kemudian dia tidak menemukan Allah di dalamnya, maka kata Imam Ghazali, dia adalah manusia yang paling jahil, paling bodoh, meskipun otaknya pintar dalam ilmu perbintangan dan ilmu matematika. Betapa banyak doktor, profesor
melihat air kelapa, kemudian dia katakan, kelapa ini punya buah, kemudian di dalamnya ada air, tidak ada lubang, kenapa air bisa tersimpan di dalamnya tanpa fermentasi, tapi airnya masih tetap segar? Kapan berhenti segarnya? Ketika buah kelapa itu jatuh, kemudian dia jadi kering, airnya lama-lama bisa berubah jadi tidak segar dengan masa tertentu. Mereka melihat air ini bisa berada di dalam buah kelapa, tapi dia tidak mengetahui dan tidak memahami serta tidak memaknai bahwa ada yang maha kuasa memasukkan air itu, dan air kelapa itu pun tetap awet di dalam buah kelapa. Kalau kita tidak melihat ada Allah di dalamnya, maka sungguh kita adalah manusia yang paling bodoh, kata Imam Ghazali. Makanya dikatakan, sya'ata illa ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah. Saya tidak melihat sesuatu kecuali aku melihat Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Seharusnya beginilah kita berkonsep kehidupan yang memuliakan Nabi Muhammad. Jadi ini adalah salah satu penafsiran. Guru saya menyatakan Nabi Muhammad itu adalah nabi yang ummi, sebagaimana dijelaskan di dalam berbagai kitab-kitab tafsir. Sehingga dikatakan Rasulullah Muhammad itu adalah ummi. Makanya ada seorang ulama mengarang satu salawat yang ia dapatkan di dalam mimpinya, yaitu Abu Yazid Al-Bustami, seorang arif billah, orang yang sangat taat kepada Allah, yang disebut dengan salawat ummi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kalimat ummi itu sering dijelaskan oleh ulama tafsir di saat turunnya surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, disuruh membaca di Nabi Muhammad. Akan tetapi dikatakan Nabi Muhammad itu ummi. Diterjemahkan bahwa ummi itu bermakna tidak tahu membaca, gitu loh, buta huruf. Namun dalam definisi yang lain, ummi itu kembali kepada arti dan maknanya, bermakna ibu. Jadi Nabi Muhammad itu sifatnya keibuan. Keibuan kepada siapa? Keibuan kepada umatnya, sehingga disebut ummi. Tidak ada nabi dan rasul yang Allah ciptakan memiliki sifat ummi kecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Kita bisa melihat sejarah-sejarah para nabi dan rasul. Kita bisa lihat Nabi Lut. Nabi Lut telah berdakwah. Ia menyampaikan kepada umatnya bahwa homoseks itu tidak boleh, haram, dilaknat oleh Allah. Tapi tidak ada yang mendengarkan. Nabi Lut marah, doa sama Allah, ya Allah, azablah umatku. Kenapa? Karena tidak memiliki sifat ummi, sifat keibuan. Nabi Nuh, dakwah Nabi Nuh, tidak ada yang mau mendengarkan kecuali hanya segelintir orang. Akhirnya Nabi Nuh capek berdakwah. Dia minta kepada Allah, ya Allah, azablah orang-orang yang tidak mau mendengarkan saya. Sampai-sampai disuruh Nabi Nuh naik di atas gunung buat perahu. Perahu selesai dibuat, anak istrinya pun mengatakan, coba lihat ayahku, kata anaknya, dia ini gila. Kenapa dia buat perahu di atas gunung? Perahu itu kan dibuatnya di pinggir laut. Gunung gak ada air. Selesai perahu jadi, seluruh yang percaya kepada Nabi Nuh dikatakan, wahai seluruh umatku yang yakin dengan ajaran ini dan mempercayai bahwa saya adalah utusan Allah, silakan naik di atas perahu ini. Naiklah semua yang percaya kepada Nabi Nuh. Terjadilah banjir bandang, turun hujan. Akhirnya anak dan istrinya pun ikut tenggelam. Kenapa dia berdoa agar diturunkan azab kepada umat yang tidak mau mendengarkan dakwah-dakwahnya? Disebabkan karena tidak memiliki sifat ummi, sifat keibuan terhadap umatnya.
Begitupun nabi-nabi yang lain. Ya. Nabi Muhammad SAW begitu mulianya, memiliki hati yang ummi. Sampai ketika umatnya pun memiliki kesalahan, di saat dia dilempari batu, dilempari tai berdarah-darah ketika menuju ke masjid. Dan kita ketahui juga pada saat Nabi berjalan kaki menuju ke Taif, ya, di dalam perjalanan Nabi Muhammad dilempari batu oleh penduduk Taif, sampai dalam riwayat pelipisnya berdarah. Lalu datang malaikat Jibril, ya Muhammad, maukah dua gunung ini yang ada di Taif kuletuskan, agar penduduk-penduduk Taif ini semua merasakan bagaimana penderitaan kekasihnya Allah. Lalu apa kata Nabi Muhammad? Ia balas senyum kepada Jibril. Kemudian dia katakan, jangan ya Jibril, karena mereka tidak tahu kalau saya ini adalah utusan Allah. Cukuplah saya mendoakan semoga penduduk Taif disejahterakan oleh Allah dan diberikan hidayah oleh Allah. Itulah sebabnya Taif berbagai macam buah-buahan, parfum-parfum yang baik, semua lahir bunga-bunga yang baik ada di Taif. Berkat doanya Rasulullah SAW. Kenapa? Ummi. Dia memiliki sifat keibuan kepada umatnya. Seperti seorang ibu, meskipun anaknya bersalah, tapi yang datang adalah rasa keibuannya, sehingga kesalahannya pun dimaafkan. Itulah baginda Nabi Muhammad SAW yang memiliki sifat ummi, keibuan. Bagaimana sifat ini bisa datang? Tidak ada yang lain, kita harus menatap diri kita tidak punya apa-apa. Jangan sampai kita ini melampaui batas. Yang awalnya tidak punya apa-apa, yang awalnya kita ini tidak bisa berbuat apa-apa, kita lahir tidak membawa uang, kita lahir tidak membawa ilmu pengetahuan. Allamal insana ma lam ya'lam, sampai pertumbuhan kita Allah berikan ilmu pemahaman, kita bisa berkreasi. Sesudah itu kita menjadi sombong. Kalla innal insana la yatagha. Kita menjadi orang-orang yang melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna. Kita menatap diri kita hebat, menatap diri kita kaya. Inilah sifat-sifat yang harus kita buang. Sifat-sifat yang harus kita hilangkan dalam kehidupan kita. Maka kita berbuat baik, kita beribadah, ruhnya itu adalah merasa tidak berbuat apa-apa, kecuali hanya atas iradatullah, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Syaikhullah mengatakan, merasakan bahwa ibadah itu bukan perbuatan kita, hada haqiqatul ibadah. Inilah hakikatnya ibadah. Kita sholat 40 rakaat, Pak. Sholat tahajud 40 rakaat. Kita baca riwayatnya di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ada seorang abid, ahli ibadah, 40 rakaat sholat tahajudnya. Akan tetapi hanya datang di dalam hatinya rasa bahwa kiri kanan saya tidak terbangun sholat tahajud. Betapa mulianya saya ini, karena saya bisa bertahajud 40 rakaat setiap malam. Dengan asbab ucapan itu, kata Nabi, orang ini semua ibadahnya tidak ada diterima oleh Allah, disebabkan karena Allah murka kepadanya. Artinya apa? Yang menyebabkan kita ini celaka, meskipun kita banyak melaksanakan ibadah kelihatannya, tapi karena kita merasa kita yang berbuat, itu bisa mencelakakan kita. Dan ketika kita beribadah, yang muncul di hati kita bahwa ini adalah pertolongan Allah. Ini bukan karena perbuatan saya, tapi atas inayah, hidayah Allah. Di saat itulah, meskipun ibadah kita kecil, fahada haqiqatul ibadah. Inilah sebenarnya hakikatnya ibadah. Saudara-saudara sekalian,
Kita bisa melihat dalam masjid ini ada beberapa orang yang duduk mendengarkan dakwah. Bukan berarti mereka tidak punya urusan di luar. Bukan berarti mereka bukan orang sibuk. Akan tetapi dia adalah orang yang didudukkan oleh Allah. Tapi kalau merasa bahwa kita duduk, hilang tuh nilai pahala itu. Tapi kalau kita merasa saya didudukkan oleh Allah, maka disitulah hakikatnya ibadah. Maka mari kita menjadi hamba-hamba yang beruntung. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa semua manusia berada dalam kerugian, rugi semua. Jadi pejabat, jadi orang yang kaya, memiliki berbagai macam pernak-pernik dunia ini, memiliki kekuasaan sekalipun. Kata Allah, wal asri, demi masa semua manusia berada dalam keadaan al-khusr, rugi. Apapun jabatannya. Illal ladzina amanu, kecuali amanu, memiliki iman di hatinya. Ma huwal iman? Apa yang disebut dengan iman? Dikatakan dalam definisi aqaid ya, kitab-kitab aqidah kita, iman itu selarasnya perkataan, perbuatan dan hati. Maka dikatakan diucapkan oleh lidah, tasdiqun bil qalbi, dibenarkan oleh hati, kemudian dilaksanakan oleh anggota badan kita. Itu hakikat kesempurnaan iman. Namun hakikat iman yang sesungguhnya, Pak, adalah merasa segala aktivitas kita itu bukan karena kita punya kekuatan, bukan kita yang punya kekuasaan. Ilmu yang kita miliki bukan karena kepunyaan kita. Satu saja kabel-kabel di otak kita diputus oleh Allah, hilang segalanya. Menandakan bahwa segala yang kita punya itu hanyalah titipan Allah. Inna ila rabbika ruja'an. Harus kita mampu menjadikan sinyal segala yang kita punya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikatnya iman. Wa 'amilus shalihat. Iman itu harus dibarengi dengan amal soleh. Apa yang disebut dengan amal soleh? Amal soleh itu adalah amal perbuatan yang kita lakukan karena Allah. Jadi setelah hati kita ini menggantung kepada Allah, pernak-pernik yang kita lakukan pun karena Allah, itu amal soleh. Maka ulama mufassirin mengatakan perbedaan antara amal baik dengan amal soleh itu sangat jauh berbeda. Di sini juga para mufassirin berbeda pendapat, menyatakan bahwa kalau ada orang memberi, bersedekah di mana-mana, mengeluarkan hartanya, akan tetapi karena dia tidak menggantungkan perbuatannya bahwa ini adalah karunia Allah, yang menyebabkan saya bisa melangkah adalah Allah, yang menyebabkan bisa memberi adalah Allah, dan tujuan pemberian itu Allah, maka dikatakan itu bukan amal soleh. Selanjutnya setelah memberi, tidak diberikan balasan baik kepadanya, tidak dihargai padahal dia sudah berjasa, lalu dia kecewa, berarti itu bukan amal soleh. Maka dikatakan wa amilus sholihat. Amal soleh itu ketika kita mampu memberi merasa karena Allah, dan kemudian kita tidak mengharapkan apa-apa dari setiap perbuatan baik kita, maka itulah hakikatnya amal soleh. Makanya tingkat tinggi pemahaman ulama tasawuf itu, hakikat daripada amal soleh tidak mengharapkan apa-apa. Makanya kalimat pembuka-pembuka di buku-buku tasawuf itu dikatakan, ilahi anta maksudi waridhaka majlubi. Wahai Tuhanku, engkau adalah maksud dan tujuanku. Waridhaka matlubi, ridhomu yang kuharapkan. Enggak mengharapkan apa-apa, hanya mengharapkan ridhonya Allah.
Itu tingkat tinggi dalam ibadah, amal soleh. Jadi ketika kita beribadah, mengharapkan pahala pun itu bahagian daripada keinginan nafsu kita. Kata Syekh Abdullah sekalian, hitung-hitungan pahala. Kalau saya baca ini setiap malam, saya dapat pahala sekian. Kalau saya baca surah Yasin 5 kali, saya dapat pahala sekian. Kalau saya baca Quran tamat 3 kali, dapat pahala sekian. Hitung-hitung pahala setiap hari. Maka dikatakan itu bukan amal soleh, tapi itu adalah keinginan syahwat hawa nafsu yang dibungkus dengan ibadah. Karena amal soleh itu tingkat tingginya tidak mengharapkan apa-apa kecuali anta maksudi wa ridhaka maksudi. Kecuali hanya bermaksud tujuan untuk Allah dan hanya untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih waktu. Bapak Ibu, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Yang tidak rugi adalah orang-orang yang senantiasa tawasau bil haq, tolong menolong dalam perkara yang hak. Wa tawasau bis sabr, dan tolong menolong dalam perkara kesabaran. Dalam hidup kita pasti kita dijumpakan antara hak dan batil, antara baik dan buruk. Tapi kalau kita mampu menjauhi keburukan-keburukan dan berikhtiar berada dalam yang hak, kebaikan-kebaikan, maka itulah keberuntungan. Dalam hidup kita pasti kita menjumpai kesenangan dan kesusahan. Akan tetapi ketika kita mampu bersabar menerima kesusahan, kemudian kita bisa bersabar ketika tidak sesuai dengan keinginan, tawasau bis sabr, kita menyebar kesabaran-kesabaran, maka disitulah keberuntungan. Karena tidak ada manusia hidupnya bahagia terus, pasti berganti senang dan susah. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Itu adalah sunnatullah. Kehidupan kita berganti senang dan susah sampai kita meninggal dunia. Kebahagiaan selamanya ada di akhirat, di mana masuk dalam surga. Susah selamanya ada di akhirat, masuk di dalam neraka. Sedangkan dunia adalah tempat bergantinya senang dan susah sampai kita meninggal dunia. Maka tidak ada jalan keberuntungan kecuali kita berada dalam kesabaran. Makanya dalam surah Al-Imran ini di situ 2 kali diulangi. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Setelah sabar disuruh memperkuat kesabarannya. Warabitu, dan berpegang teguh terhadap kesabaran itu. La'allakum tuflihun, barulah kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Saya kira ini yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq was sa'adah. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.